Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Tanggamus, Bapak Dr. Andes alias Nabi MH. Kemudian yang kami hormati Bapak Kadis Kominfo, yang kami hormati Bapak Kasat Pol PP Kabupaten Tanggamus. Kemudian yang kami banggakan organisasi amatir radio Indonesia ini, Pak Orari Kabupaten Tanggamus, dengan ada di sini Bapak Insinyur Haji Ridwan Ghazali sebagai ketua. Kemudian Pak. Kemudian yang kedua Haji Tumijo STMT ya, sebagai wakil ketua. Kemudian Bapak Subhan, kemudian Bapak Haji Idris, kemudian Bapak Pariono, ya, Bapak Edi, ya, kemudian Pak Isman. Ya, Isman boleh datang, silakan Pak. Kemudian Pak Rangga, ya, ada Pak Saibul. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan sore hari ini masih mau diberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat kumpul di acara audiensi bersama Bapak Bupati. Salam Allah mudah-mudahan terlintas kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan melimpah kepada kita selaku penganut dan penganut ajarannya. Amin. Langsung saja mungkin di sini Pak, acara pada kesempatan hari ini marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Pada kesempatan hari ini kita kehadiran dari organisasi amatir radio Indonesia atau Orari yang akan melaksanakan perkenalan pengurus Orari Kabupaten Tanggamus tahun 2025 sampai dengan tahun 2028. Kemudian ada agenda mitigasi bencana. Kemudian ada juga dukungan komunikasi hari-hari besar keagamaan dan Nataru. Baiklah, langsung saja Pak, untuk menghemat waktu kami persilahkan Pak Haji Ridwan Ghazali sebagai ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Bupati, Pak Sediasatu yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Ipang, Pak Kadis Info, Pak Suratano, Pak Kasat, Ricardo, rekan-rekan anggota Orari yang saya cintai. Maksud kedatangan kami Pak Bupati sekali mohon izin, tanpa support Pak Bupati kami tidak berada di sini. Kalau saya sejarah singkat masalah Orari Kabupaten Tanggamus, dulu kita pernah terbentuk Pak Bupati. Saya tidak tahu apa lagi. Dan Pak Haji Idris mungkin yang senior. 97. Kita udah terbentuk lokal Pak Bupati, cuman nggak tahu terjadi berjalan waktu, jadi nggak aktif lagi. Kita sementara ini di bawah Pringsewu Pak Bupati. Nah, saya merasa prihatin ya, walaupun saya berada di Bandung, cuman hati saya di Tanggamus. Saya di puluhan tahun lalu Pak Bupati, saya pengen bisa gimana caranya saya bilang, ya ada rumah. Pak Bupati ada di sini, nah ini kesempatan saya sedang menyampaikan Pak Bupati, apalagi saya itu mungkin Pak Bupati nanti kita kemudian dijawab dari tapi kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Kemudian memang saat ini Pak, kebetulan Pak, saya menjabat juga sebagai Kalak BPBD Kabupaten Tanggamus. Jadi selama ini memang kita kerjasama dengan pihak Rapi dan sudah izin Pak Bupati sudah terjalin sangat harmonis. Bahkan kalaupun ada bencana pasti kami, mudah-mudahan seperti saran dan petunjuk Pak Bupati bahwa kita harus tanggap dalam menyelesaikan bencana-bencana. Bahkan saat mitigasi pun ada cuaca ekstrim pun sudah kita kabarkan ke masyarakat. Insya Allah nanti kedepannya akan lebih terjalin kembali supaya baik. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam bersatu, nama budaya, salam kebajikan. Tapi pun pertama-tama
Pertama tentu mari kita bacakan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah dan inayah kepada kita bahwa kita hari ini bisa dipertemukan bisa bersilaturahim dan rangka tentu perkenalan dan koordinasi ya tentang misi visi masing-masing. Mudah-mudahan bersama kita hari ini mendapat ridho dari Allah SWT sehingga apa yang kita harapkan akan menjadi kenyataan ke depan. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan junjungan kita lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita yang hadir saudara kepada sepatnya di hari kemudian. Amin. Pak Suhan, Pak Haji Idris, oh ya, Pak Balyono, oh ya, Pak Edi, Pak Isman, oh Pak Isman, oh ini ya Pak Isman, Pak Rangga, oh ya Rangga, Pak Saiful, dan dari Asin 1 dan jajarannya saya hormati. Mungkin senang sekali saya hari ini mendapat surprise sebetulnya, walaupun sebenarnya dari kemarin Pak Heri ini sudah ngomong dengan saya, tapi mendadak kali ini saya baru ingat bahwa kita ada. Pada dasarnya memang orari itu kegiatan sosial ya, yang memang diinikan karena kegiatan kesenangan, hobian, dan akhirnya cari manfaat hobi itu supaya ada manfaatnya untuk keluarga saya yang lain kan gitu. Jadi dia rapi, kalau ini rapi juga sosial juga, saya kira memang paling tepat. Kalau orari hanya sekedar hobi komunikasi, hobi radio, hobi ini yang hanya saling tambah, saling ini aja, nggak ada intinya ya kan sayang ya, karena waktu berharga sekali waktunya. Jadi kalau ini memang betul-betul, apalagi tadi saya sampaikan bahwa kita daerah rawan bencana, apalagi sekarang kita lihat ini nggak pernah terjadi, tapi terjadi karena siklus dunia. Jadi kita juga antisipasi di sini, makanya bencana harus betul-betul hati-hati, harus cepat-cepat koordinasi dengan Rafi dengan ini dan orari, dan nanti juga perlu dipikirkan Pak Kominfo, Kominfo itu bagaimana untuk mewadahi orari ini biar jadi satu satuan, ada ininya, ada kegiatannya di satu tempat gitu. Karena mereka kan masing-masing, nggak mungkin mereka mau sumbangan untuk beli kantor. mau nyumbangkan hobinya aja bagus, masa mau nyumbang mau beli kantor. Karena nggak ada penghasilan, dan ini kegiatan sosial. Jadi pemerintah juga punya tanggung jawab untuk nampung sebetulnya. Karena kalau kepentingan kita nanti kita pikirkan nanti. Saya udah bilang sama Pak Erdogan supaya koordinasi dengan Kominfo, coba lihat di mana kemungkinan yang bisa ini. Saya sangat mendukung, dan kalau memang itu kita support lah. Jadi kalau ada kesulitan ada apa silakan. Karena saya yakin betul orari ini bukan hanya di Tenggamus, di mana-mana. Di mana dia tempat rawan bencana itu betul-betul punya fungsi betul. Yang sekarang ada di Medan, yang ada di Aceh, yang ada di itu ya orari sama Rafi betul. Izin Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asisten 1 Pak Kasat PP, teman-teman semua anggota. Jadi ini double impact, ini satu anggota Rapi, satu juga anggota orari. Jadi mereka ini 2 baju. Jadi semuanya juga pengurus. Teman-teman ini bedanya ketika mereka harus jadi anggota orari itu harus ada ngikutin ujian Pak. Kalau Rapi itu cukup pakai KTP, foto aja Pak Tumijon ini udah jadi ya. Tapi kalau orari dia harus ujian, ada aturan memang internasional yang harus memenuhi kompetensi. Jadi ada Yankee Bravo, ada Yankee Charlie di sini, ada Yankee Golok dan sebagainya, adalah tingkatan atau level-level. Nah memang apa yang dikatakan Pak Bupati tadi, kontribusi orari dan Rapi ini sangat-sangat dibutuhkan bagi pemerintah daerah. Pengalaman di akhir kemarin di apa yang dikatakan Bapak tadi di Aceh, Sumatera Utara dan Padang, ada beberapa wilayah yang tidak dapat dijangkau dengan alat komunikasi, tetapi dengan menggunakan radio yang jadul, yang mungkin zaman dulu ya, CB itu
ini tapi tersampaikan, masih ditemukan beberapa daerah yang belum bisa tertangani, tetapi melalui orari yang sampai ke Malaysia, ke Thailand, ke Cina, bahkan ke seluruh dunia. Orari ini bisa nge-breaknya Pak. Ada frekuensi yang diberikan oleh Balai Monitoring, Balmon, atau dari Komdigi. Nah inilah yang mereka harus punya kompetensi bisa berbahasa Inggris dan sedikit tentang IT. Kami di Kominfo sangat support, terima kasih. Saya mewakili artinya melalui pemerintah Dinas Kominfo. Insya Allah Pak, kami akan akomodir. Mudah-mudahan bisa tahun ini juga saya coba Pak. Mohon doanya aja. Kalau rapi kami sudah coba kemarin bantuan RPU. RPU itu radio pancar ulang, dan ini kemarin Kasatpol PP baru launching Linmas, dan insya Allah rapi mendukung penuh itu. Kami siapkan RPU atau repeater untuk memudahkan masyarakat dengan modal murah meriah, artinya menggunakan HT, handy talkie yang pakai antena butut tikus mungkin ya. Dengan harga kalau Cina itu antara 300 sampai 500 ribu sudah cukup untuk menjaga pekon kita atau desa kita. Dan ini sangat dibutuhkan di wilayah-wilayah terpencil. Bahkan kemarin ada satu pengalaman di Gunung Slamet yang meninggal. Seandainya pendaki gunung itu menggunakan hati, bawa hati, mungkin insya Allah tidak hati kedinginan. Dan ini memang sangat dibutuhkan. Jadi seperti urgensi, seperti center lah. Taruh aja di tas ransel ketika mau kemana-mana atau di laut berlayar. Ketika tidak ada yang bisa menolong, kejadian hati itulah yang dibuka bisa. Karena kita pergunakan frekuensi 24 jam. Pak Bupati ada RPU namanya di frekuensi 14330 ya. Di transmitnya di 200 14200. Insya Allah itu bisa digunakan semua, dan juga Polri juga teman-teman kita Polri dan Intel Kodim juga di dalamnya, dan Pak Kapolres dan Dandim juga monitor di situ. Dan di mobil Bapak juga sekarang sudah terpasang Pak di Patwal Pak frekuensinya. Insya Allah ketika terjadi apa-apa silahkan dibuka. Pak Wakil kemarin ada kesalahan, antenanya dipotong. Jadi antena itu kan bisa diutuk gaya-gaya. Jadi antenanya ada hitungannya berapa lambda sehingga frekuensinya bisa matching. Mudah-mudahan rapi bersinergi dengan Orari untuk membantu pemerintah sebagai mitra pemerintah. Kami berharap ketika terjadi tidak usah dipanggil-panggil lagi. Kami punya grup sendiri Pak di WA, dan itu walaupun nge-breaknya jarang, mereka ini orang-orang sibuk, tetapi setiap saat ada informasi. Nah, silakan sambil diminum Pak. Nah inilah kami juga sangat senang dan bangga beberapa kali kejadian. Ya teman-teman ini juga anggota rapi yang sekarang jadi Orari juga double. Mereka membantu masyarakat tanpa hitung-hitung Pak. Nggak hitung waktu, nggak hitung tenaga, bahkan material pun mereka tidak hitung. Jadi kalau ada bencana mereka ini pantang pulang sebelum selesai. Nah, kita kira-kira gitulah. Nah, jadi belum ketemu mayat yang dihilang atau tenggelam, mereka ini belum pulang, Pak. Dan itu kami rapi dan Orari sama. Selain dukungan komunikasi atau Bankom, bantuan komunikasi, kami juga jiwanya sosial, Pak. Dan oleh bergabung di Orari dan membantu pemerintah bersama Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asisten 1 Bapak Kadis Kominfo, mohon izin Pak Bupati terkait dengan Orari. Ini UPP seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadis Kominfo memang rencana dalam tahap percobaan kami terkait dengan bantuan komunikasi kerjasama untuk melalui Linmas yang ada di Bekon terkait dengan keamanan dan tertibum. Nah, terkait dengan Orari, karena Orari jangkauannya lebih luas, kami menyambut baik apa yang digagas oleh Pak Ketua tadi terkait dengan adanya primer kurang lebih yang akan diambil dari Satpol PP. Nanti primer ini bisa juga menularkan dengan Linmas yang ada di Bekon. Tapi kami berharap kalau misalnya ada kebijakan terkait Linmas Bekon juga diperbolehkan atau diperkenankan, kami mohon keterwakilannya kalau memang ada kuotanya Pak. Nah selain itu kami juga bantuan dari kawan-kawan Orari, karena jangkauan kami ini lokal, sedangkan Orari ini kawan-kawan internasional, mungkin ada bisa menular terkait dengan ilmu, terutama dalam bidang keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan Bekon. Apalagi di posisi kawan-kawan di Orari dan juga di Rapi,
banyak yang terlibat mulai dari keamanan baik dari Polres maupun juga Dandim. Jadi sinergitas yang ada saat ini bisa lebih bulat lagi dan semakin bisa lebih jaya lagi, Pak. Itu yang kami harapkan. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari Satuan Polisi Pamung Praja. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.